Masa iya sih satu fan di belakang motherboard gini, ini Gamex COC ya, bisa membuat PC kita lebih stabil dan lebih kenceng. Kalian percaya nggak? Yuk kita buktiin bareng-bareng. Halo, selamat siang dari Jogja. Saya dikirim lagi casing dari Gamex dan ini adalah Gamex Force yang baru ya. Memang secara fisik nggak beda dengan Gamex Force MB yang pernah kita bahas beberapa bulan lalu. Casing waktu itu saya ngomong ini casing Force MB itu casing yang cukup menarik karena memang harganya sangat kompetitif di angka sekitar 500.000 bahkan nggak sampai 500.000. Penjualannya sudah disertai dengan 4 buah ARGB fan dan harga jualnya di bawah Rp500.000. Dan yang paling menarik sudah ada di paket penjualannya 4 buah fan ARGB ya, waktu itu cukup fenomenal dan terbukti juga di market sepertinya cukup laris itu Force MB. Dan yang datang kali ini adalah Force COC yang memang secara fisik nggak kelihatan berbeda. Sama-sama juga ada 4 buah fan RGB di paket penjualannya. Cuman satu poin yang membedakan antara Force MB dan Force COC ini adalah di Force COC ini Gamex menaruh satu fiturnya yang mereka klaim sudah dipatenkan ya, fitur eksklusif mereka, yaitu COC, Cooling and Overclocking Fitur. Harfiahnya cukup simpel dan sederhana, menambah satu buah fan 12 cm di bagian belakang motherboard dan akan meniup motherboard dari bagian belakang. Yang menurut Gamex ini klaimnya bisa membantu meningkatkan motherboard terutama bagian VRM-nya sehingga membuat sistemnya bisa lebih stabil ya. Ya, jadi ya ini fisiknya, ini kalau kita lihat nggak ada bedanya dengan Force MB yang pernah kita bahas, cuman ketika kita buka panel sampingnya ataupun dari sini sudah kelihatan ya. Ada sebuah fan di bagian belakang motherboard dan arahnya ke arah motherboard. Jadi niup bagian belakang motherboard. Idenya sangat simple. Dan buat kalian yang ikutin channel kita beberapa tahun lalu kita sudah pernah bahas ini. Waktu itu kita ngomong apakah ini meter, apakah cuma gimmick doang, dan ternyata di berbagai skenario ini cukup meter, bahkan meter banget. Ya, kayak gini nih COC ya. Kita akan refresh ulang dan retest ulang COC teknologinya Gamex di tahun 2024 akhir ini. Ya, jadi cuman seperti ini konsepnya. Jadi secara umum ini persis banget dengan dengan Force MB yang pernah kita bahas, cuma ada tambahan satu buah fan di sini. Dan kita akan coba buktikan lagi, kita akan retest ulang dengan hardware yang mungkin kita update untuk skenario seperti apakah COC-nya Gamex ini bisa sesuai dengan klaimnya mereka. Habis ini kita akan obrolin. Iya, jadi ceritanya kita akan retest, akan ngetes ulang untuk membuktikan teknologi COC-nya ini di akhir 2024 dan sekarang diterapkan di casing-casing entry level sekelas Force dari Gamex ini apakah masih meter atau enggak. Dulunya awal-awal COC keluar itu biasanya diterapkan di casing-casing menengah ke atasnya Gamex ya, cuman sekarang sudah menambah ke casing entry level. Jadi secara ide saya ulangi lagi, simple banget, sederhana banget. Nambah sebuah fan di belakang motherboard. Ya seperti ini ya. Memang di custom ini fan-nya bukan fan 12 cm biasa, ada dudukannya juga. Dan ini arah anginnya masuk ke dalam ya, jadi niup bagian belakang motherboard. Yang diklaim Gamex bisa membantu mendinginkan motherboard dari bagian belakang, terutama bagian VRM-nya. Dan harusnya berimpact pada kestabilan dan juga performa sistem yang kita akan uji. Udah kita kumpulkan komponen-komponennya, jadi memang teorinya kita harus menggunakan sebuah sistem yang memang nanti dari motherboardnya ini VRM-nya terbebani secara maksimum untuk bisa melihat fungsi dari COC ini. Jadi kita akan coba menggunakan ini Asus Prime H610M K DDR4. Terus kita menggunakan processor Core i5 generasi ke-14, ini 14600KF. Tadinya saya mau pakai 14400, cuman saya nggak punya, tapi akhirnya kita pakai ini 14600KF. Tapi nanti power limitnya saya setting sesuai dengan 14400 ya, jadi PL2-nya di sekitar 148 watt. Ini defaultnya 181 watt. Kasihan motherboardnya, kegedean nih powernya. Terus untuk cooling kita menggunakan Olympus Iota A40, jadi biar tidak ada isu throttling dari suhu CPU yang berlebihan, jadi kita akan fokus di suhu VRM motherboardnya seperti apa. Kita akan melakukan metodologi yang sama, kita akan coba bebani dan kita akan coba lihat lognya dan kita bandingkan ketika COC-nya hidup dan ketika COC-nya mati. Apakah ada bedanya? Apakah ada manfaatnya? Ide sederhana dari Gamex ini? Yuk kita lihat. Dan sudah kita rakit seperti ini. Jadi kalau tampilan nggak beda ya sama Gamex Force MB yang pernah kita review. Casing yang murah yang ada 4 fan RGB-nya. Cuman kalau kita buka casing sampai sampingnya baru kelihatan. Ada COC-nya, ada sebuah fan 12 cm yang niup ke bagian belakang motherboard.
Oke, dari spesifikasi yang sudah kita sebutkan, sudah kita rakit jadi seperti ini, dan sekarang tinggal kita buktikan. Kita akan membuktikan ulang apakah COC ini masih meter untuk kondisi-kondisi hardware sekarang ya. Seperti tadi saya bilang, saya pakai 14600 KF, dan ketika tadi masuk ke BIOSnya Asus H610 ini, kita bisa lihat kalau memang by default dia itu di 148 watt untuk PL2-nya. Jadi kita setting satu parameter aja untuk PL1-nya yang tadinya 65, setting 148 watt juga. Kita akan lihat, kita jalankan metodologi yang sama, kita akan menggunakan Cinebench R23 throttling test 10 menit sambil kita pantau lognya pakai HW Info. Dan juga nanti kita akan bandingkan HW Infonya ketika COC-nya hidup dan nanti ketika COC-nya mati. Nanti kita akan cabut nih kabel untuk yang untuk skenario kedua ya, kabel untuk fan COC-nya. Jadi kondisi COC mati dan hidup, kita bandingkan lognya, CPU power package, dan juga VRM temperatur. Ya karena memang motherboard entry level dari Asus ini ternyata juga punya sensor suhu untuk VRM. Nanti kita bandingkan. Dan itu juga nanti performanya seperti apa skor Cinebench R23-nya. Oke, kita akan mulai, kita akan lihat hasilnya. Sudah kita lakukan tesnya, dan percaya nggak percaya ya. Kita bandingkan dua skenario, jalankan Cinebench R23 throttling test 10 menit dengan dan tanpa COC. Jadi fan belakangnya itu hidup sama mati. Ternyata beda banget ketika COC-nya dihidupkan. Ini benar-benar jauh lebih stabil dan juga performanya lebih tinggi. Setelah saya coba cari tahu, memang triggernya ini mekanisme dari motherboard yang kita pakai ya, H610 yang entry level, karena memang VRM-nya juga cuma totalnya 8 phase dan juga tidak ada pendingin sama sekali. Jadi trigger ketika si motherboard ini menurunkan power ke CPU itu ketika suhu VRM-nya terlalu tinggi. Jadi kalau kita lihat di lognya ya, kita coba lihat log yang pertama ya. Yang merah ini ketika COC-nya dimatikan, dan yang hijau ini ketika COC-nya dihidupkan. Jadi kelihatan ada perbedaan yang cukup signifikan untuk suhu VRM-nya. Dan saya juga lupa bilang, kalau si Asus ini walaupun entry level, dia punya sensor suhu untuk VRM. Jadi kita bisa pantau langsung lewat lognya HW Info. Kelihatan di sini kalau suhunya itu peak spike-nya itu beda sekitar 7 derajat Celcius. Kalau yang tanpa COC 108 derajat, mentoknya ya, suhu tertinggi yang tercatat. Sedangkan ketika COC dihidupkan itu cuma 101 derajat. Dan kalau kita lihat dari grafik ini, kelihatan ketika sudah mencapai suhu tertentu, mungkin di atas 105 derajat atau 108 derajat ya. Si VRM ini, si Asus ini, ketika suhu VRM-nya sudah menyentuh angka itu, akan menurunkan power ke CPU-nya demi keamanan. Kalau enggak akan semakin panas. Dan ketika kita lihat sudah spike sampai 108, langsung turun lagi. Dan ini juga berimpact secara instan kelihatan nih di CPU package powernya. Jadi tadi kan kita bilang VRM-nya sudah sampai 108, dia akan banting nurunin powernya sampai ke angka sekitar 75 watt ternyata. Ini bisa kelihatan di angka CPU package powernya. Yang hijau ini relatif stabil, kalaupun ada ini fluktuatif, ini adalah fluktuatif antar loop di Cinebench R23 yang selama 10 menit karena itu berulang-ulang kan. Cuman kalau yang merah ini kelihatan jauh sekali perbedaan fluktuasinya. CPU package powernya ketika kita lihat sudah mencapai titik tertentu dan turun sampai ke 75 watt, dari 148 ke 75. Dan ini juga kelihatan ketika powernya turun, clock-nya juga turun. Yang tadinya mantang di sekitar 4,3-an ya, sekitar 4 giga lebih, itu sampai ke clock sekitar 3 GHz ketika si CPU package power diturunin ke 75 watt. Dan ini langsung instan kelihatan di skor akhirnya. Skor akhirnya kalau tanpa COC itu sekitar 18.200-an, sedangkan ketika COC-nya dihidupkan itu di angka 21 ribuan. Jadi beda sekitar 3.000 poinan di skala 20.000 ya. Sekitar berapa persen itu ya? Di atas ya mungkin sekitar 20% kurang lebih. Jadi memang ini meter banget. Hanya dengan sebuah fan di belakang motherboard ini bisa membuat sistem kita lebih stabil dan juga performanya jauh lebih tinggi. Saya sempat penasaran, saya juga sempat nggak percaya, coba kita ulangi, dan ini metodologinya kita rekam lognya 10 menit, cuman di menit kelima kita cabut itu kabel COC-nya. Dan langsung instan kelihatan juga, baik dari clock-nya, terus juga CPU package power-nya, dan juga suhu VRM-nya. Bisa langsung tiba-tiba spike ke 108, sebelumnya konstan di 5 menit pertama di bawah 100 derajat Celcius. Oke, jadi begitu secara umum meter banget untuk beberapa skenario. Habis ini coba kita ambil beberapa kesimpulan. Iya, dan kita sampai pada akhir video. Ternyata mau nggak mau kita harus percaya, ternyata COC ini meter banget. Terutama di skenario yang kita coba pada video kali ini.
Dengan ide sederhana menambahkan sebuah kipas 12 cm di belakang motherboard dan nyembur ke arah motherboard, ini bisa membuat sistem kita lebih stabil dan tadi terbukti multi-core performanya juga jauh lebih tinggi ketika ada COC-nya. Jadi kita coba ringkas secara simpel kenapa ini bisa terjadi. Memang secara official juga GameX sudah ngomong kalau si COC ini bisa membantu mendinginkan VRM motherboard. Bagian motherboard yang bertugas untuk mensuplai daya ke CPU atau prosesor. Nah, di hampir semua modern motherboard sekarang itu sudah punya mekanisme pengamanan untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, salah satu parameternya adalah suhu VRM. Jadi kita lihat tadi ketika COC-nya dimatikan, itu suhu VRM-nya bisa spike sampai di atas 105 derajat Celcius dan ini men-trigger sistem keamanan dari motherboard Asus ini. Sehingga otomatis menurunkan suplai daya ke si prosesor. Kelihatan dari package power langsung turun ke 75 watt dari 148 watt. Dan ini juga akan berakibat CPU akan menurunkan clock-nya karena dayanya dikurangi juga dia akan menurunkan clock-nya. Jadi seperti itu. Dan ketika suhu VRM-nya sudah di bawah ambang batasnya, si motherboard ini juga mencoba untuk kembali ke 148 watt. Cuman hanya beberapa saat sudah mencapai spike-nya lagi, turun lagi, tertrigger lagi dari mekanisme pengamanannya. Jadi bisa dilihat di grafiknya naik turun secara fluktuatif dan ternyata ini tidak terjadi ketika COC-nya dihidupkan. Suhu VRM-nya sustain di angka sekitar 100 derajat Celcius dan ini tidak men-trigger proteksinya si motherboard. Jadi sampai akhir pengujian flat sekitar 100 derajat Celcius dan ini juga membuat CPU package power-nya flat dan juga clock-nya stabil dan akhirnya menghasilkan multi-core performance yang lebih baik. Ya, kita disclaimer dulu, tidak di semua skenario COC ini bisa kelihatan banget manfaatnya seperti di video kita kali ini ya. Jadi secara umum, kalau kalian menggunakan motherboard entry level dipasang dengan prosesor kelas menengah apalagi yang high-end, kemungkinan besar COC ini akan bahkan meter banget seperti di contoh kita di video kali ini. Jadi memang kalau mungkin kalian menggunakan motherboard kelas menengah ke atas dengan jumlah VRM pace di motherboard kalian itu jauh lebih banyak, misalkan 10 pace, 15 pace, bahkan ada yang 20 pace, ataupun dengan pendinginan VRM yang proper, dengan heatsink atau heat pipe plus active cooling, mungkin tidak akan sejelas di contoh kita kali ini manfaat COC-nya. Atau mungkin kalian menggunakan CPU yang TDP-nya tidak sampai 100 watt, misalkan 12400F, itu mungkin motherboard entry level sekalipun masih sanggup menghandle dengan proper ya, tidak akan overheat si VRM-nya. Jadi seperti itu. Tapi memang realitanya di market sekarang yang paling laku itu biasanya motherboard entry level ya. Baik untuk platform Intel maupun platform AMD. Ya H-series-nya Intel, A-series-nya AMD seperti H410, H510, H610 ataupun A320, A520. Dan memang kebanyakan di motherboard entry level ini konfigurasi VRM-nya mepet-mepet banget. PC-nya cuma 5 atau 6 dan biasanya juga tanpa pendingin VRM sama sekali. Nah, kalau kalian menggunakan motherboard seperti ini dan menggunakan prosesor kelas menengah yang TDP-nya di atas 125 watt, harusnya COC-nya bisa meter banget. Memang realitanya masih sangat lazim ketika kita memasangkan sebuah H610 dengan misalkan Core i5 14400F ya. Yang secara teori PL2-nya di 148 watt, sama seperti yang kita setting di 14600KF ini. Harusnya kalau tanpa COC untuk multi-core performance dan mungkin durasi yang agak panjang, ini akan terganggu performanya. Tapi dengan teknologi COC-nya GameX ini bisa stabil seperti yang dicontoh video kita kali ini. Iya, kita akan ngomongin harganya. Jadi kalau yang Force MB dari GameX ini, yang non-COC, ini kan sudah di-launching 1-2 bulan lalu ya. Kita juga udah pernah buat videonya. Harganya yang non-COC ini cukup terjangkau. Kalau kita lihat di marketplace sekitar Rp500.000. Dan memang yang versi COC-nya saya lihat di marketplace belum ada. Cuman info dari distributornya, kalau beda harganya itu nggak banyak. Sekitar 50 sampai 60 ribu rupiah doang. Jadi harusnya di angka sekitar 500 ribuan lah ya, 550 ribu. Dan menurut saya menjadi alternatif yang menarik untuk kebanyakan dari kita yang ingin rakit dengan motherboard entry level. Karena dengan harga segitu, misalkan kita ngomong 550 ribu ya. Dapat sebuah casing yang cukup elegan dengan 4 buah fan ARGB dan ada sebuah fan di bagian belakang yang GameX sebut COC yang mau nggak mau harus kita akui apabila kita menggunakan motherboard entry level bisa membuat sistem kita lebih stabil dan multi-core performance-nya di berbagai skenario bisa lebih kenceng. Hanya beda 50-60 ribu rupiah aja. Gimana menurut kalian? Monggo tulis di kolom komentar. Gitu aja sharing kita tentang casing terbaru dari GameX. Semoga menginspirasi dan juga semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam istimewa dari Jogja.